Baik pemirsa, masih di lobi bersama saya Nindya Rima dan juga Bapak Armuji. Pak, tadi kita kan masih membahas seputar program kerja seperti itu Pak ya. Bagaimana DPRD Surabaya 2014-2019 ini bisa lebih baik daripada yang periode sebelumnya seperti itu Pak ya. Nah, kalau tadi kita berbincang-bincang seputar KBS, harus ada perbandingannya gitu ya, sehingga melakukan kunjungan kerja seperti itu. Nah, apakah ini akan dilakukan setelah segala di bawahnya ini sudah terbentuk, atau apakah mulai akan dilakukan dari sekarang gitu Pak untuk membandingkan atau membuat program kerja seperti itu? Ya, jadi begini, jadi yang namanya studi banding itu nanti melekat pada alat kelengkapan dewan. Mungkin pansus, tata tertib gitu. Mereka sudah hampir menyelesaikan sekian pasal yang tentunya mereka juga akan konsultasi ke Mendagri. Begitu juga konsultasi ke Biro Pemerintahan Provinsi. Harus ada konsultasinya. Artinya mereka yang di atasnya ini nantinya akan memberi suatu penjelasan apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Supaya nanti tidak terlanjur salah dan tidak terlanjur kelewatan sebelum ada refreship atau sebelum ada pengarahan-pengarahan daripada Mendagri maupun Biro Pemerintahan Provinsi. Begitu juga anggota-anggota yang tidak termasuk dalam anggota pansus, mereka akan banyak berdiam diri di fraksinya masing-masing. Tetapi kita banyak pengaduan-pengaduan seperti kemarin ada kasus KAI, mereka demo ke sini karena rumah mereka digusur. Begitu juga kasus Pasar Turi, atau mereka yang seharusnya bisa menempati bedak, menempati standnya, tetapi sampai sekarang Pasar Turi itu belum selesai. Oleh karena itu kita jangan cuma bisa baca di media, tapi kita harus bisa melihat kenyataannya kayak apa sih sebenarnya. Kok diributkan antara pemerintah kota dengan pihak investor, di mana deadline yang dilakukan pemerintah kota tidak terpenuhi di investor. Nah, kenyataan existingnya di mana Pasar Turi. Kita akan ngajak. Jadi mereka tidak akan vakum, mereka tetap bisa berpikir, bisa bekerja apa yang nanti kita akan programkan seperti itu. Baik. Lalu ini terkait dengan demo-demo masyarakat yang ada di gedung DPRD Kota Surabaya Pak ya. Dengan pemerintahan baru nih Pak Armuji ya, apakah masih akan tetap diizinkan seperti itu masyarakat untuk berdemo secara langsung di gedung Dewan? Saya kira boleh-boleh aja. Yang penting prosedur sebelum melakukan aksi, demo dan segala macam, mereka berkirim surat pemberitahuan kepada pihak-pihak berwajib, kepolisian atau yang lainnya, jajaran samping. Dan tentunya karena DPR ini rumah rakyat dan bisa menyampaikan suatu aspirasi apa saja, yang penting masih dalam koridor-koridor yang terpenuhi oleh payung hukum. Baik. Nah, untuk tadi yang PT KAI itu berdemo seperti apa Pak? Dewan menghadapinya? Ya, tentunya kemarin pada saat mereka akan dieksekusi, akan digusur rumah mereka, baik itu oleh aparat maupun pihak KAI itu sendiri, mereka datang ke sini melaporkan, membuat suatu kronologi, atau hak-hak mereka itu seperti apa dan kewajiban mereka juga kayak apa, atau rumah mereka mau digusur, pengaduan mereka kita tampung. Dan tentunya kita juga akan memfasilitasi kalau itu rakyat dan masyarakat yang datang ke sini benar dan mempunyai suatu dokumen yang bisa dipertanggungjawabnya, pasti kita akan bela seperti itu. Baik, dan sampai dengan saat ini apakah memang sudah mulai diproses atau seperti apa Pak? Sudah, jadi kita sudah mulai proses, dan yang lebih penting lagi kita akan sidak ke lapangan biar tahu existing kondisi lapangan masyarakat itu kayak apa, sejauh mana. Iya, tadi mereka benar gak yang diajukan pengaduan itu sesuai dengan apa yang di lapangan. Baik. Lalu untuk Pasar Turi yang juga memang sudah lama mangkrak ini Pak ya. Ini seperti apa Pak Dewan untuk menyikapi hal ini Pak? Ya, memang masalah Pasar Turi masalah yang sangat pelik karena deadline yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka mengadakan MOU dengan pihak investor sampai saat ini belum bisa ditempati oleh pedagang. Oleh karena itu banyak sekali dan sering sekali pedagang mengeluhkan kepada kita, kapan selesainya Pasar Turi, karena sudah melewati beberapa jadwal, beberapa deadline yang sampai saat ini belum bisa tertuntaskan. Oleh karena itu dalam waktu dekat juga kita akan mengajak teman-teman untuk sidak ke Pasar Turi. Kira-kira sudah berapa persen sih pembangunan ini selesai, dan kapan kira-kira investor itu bisa menyerahkan kepada pedagang dan untuk bisa ditempati berjualan seperti semula. Baik. Nah, berarti Pasar Turi ini pun akan segera diproses gitu Pak ya? Bisa atau tidak segera ditempati oleh para pedagang seperti itu ya Pak ya? Baik. Jadi sebelum memang
sidak itu biasanya dilakukan oleh alat kelengkapan dewan yang namanya komisi, tetapi karena komisi ini belum selesai, maka kita mengajak anggota-anggota fraksi yang selama ini belum ada aktivitas secara maksimal, dengan kita bisa turun ke lapangan, kita bisa melihat sebagai orientasi. Jadi nanti kalau sudah duduk di komisi, mereka sudah tahu bayangan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan menjadi anggota komisi ini, inilah sebagai inisiatif awal. Baik, baik. Berarti langkah-langkah awal gitu Pak ya, di mana masyarakat sendiri bisa melihat bahwa yang aspirasinya itu didengar seperti itu Pak ya oleh anggota dewan yang telah dipilih secara langsung oleh masyarakat seperti itu Pak ya. Baik, lalu mengenai banyaknya tempat-tempat yang juga mangkrak, nggak cuman pasar turi ini Pak, seperti apa Pak untuk dari komisi sendiri melihat ini kan ironis Pak ya, kota besar loh, tapi ternyata masih banyak tempat yang mangkrak. Jadi seperti kemarin juga ada pengaduan bahwa warga Sukomanunggal di mana rumahnya atau memang pelatarannya yang terkena dampak blokade, di mana ada blokade tersebut sebagai untuk jalan ya. Ini ada yang belum ganti ruginya belum mereka terima, dan mereka datang ke sini dan kita terima. Artinya banyak sekali persoalan-persoalan di kota ini yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah kota, maupun belum mereka merasa hak-haknya mereka belum bisa terpenuhi. Baik. Oleh karena itu pengaduannya pasti ke DPRD. Nah, bagaimana DPRD dengan Pemkot Surabaya Pak dalam hal bekerja sama menuntaskan segala macam hal-hal yang masih belum terselesaikan di sini? Ya tentunya kita kalau program-program itu selalu mendukung, dan kita akan memfollow up-i, bukan berarti kita harus membela pemerintah kota, tapi objektivitas yang permasalahan apa yang harus kita selesaikan, kita harus bisa melihat seperti itu. Baik, baik. Di mata DPRD Surabaya Pak, bagaimana kinerja pemerintah kota Surabaya? Ya. Nah nanti akan dijawab nanti Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Lobi Belajar Lebih Memahami.